الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan, di dalam majlis ilmu, yang mana kata Rasulullah, majlis ilmu ini adalah merupakan satu kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi syafaat kepada umatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Al-Habib Ja'far Shadiq, mudah-mudahan sidin diberikan kesehatan, afiat, panjang umur dan keberkahan, dan dimudahkan segala urusan-urusan beliau, bil khusus urusan dakwah beliau. Dan juga tak lupa kita doakan tuan rumah yaitu Paman Ipul sekeluarga yang telah menyediakan tempat, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita barataan juga yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak berhadir diberikan keselamatan, keberkahan dan kesehatan zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita sehat, nyaman kita beribadah, nyaman kita menuntut ilmu agama. Kalau ditakuni hendaklah sehat, pasti menjawab hendak kaya. Kadeda menghendak garing seberatan hendak sehat. Di sini ulun akan memberikan resep supaya sehat, supaya terhindar daripada penyakit. Ini resep bukan dari dokter, resep ini daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Rasulullah, ini nyaman aja pian, ada perlu bayar pian. Ini ada jadi rumah pian masing-masing. Resepnya ini. Nah, ulun bacakan kitabnya lah, mau ambil di kitab juga. Wabda bil milhi wakhtim bil milhi fa innal milha shifa'un min sab'ina da'an minha al junun wal juzam wal baras wa waj'ul halqi wa waj'ul adrasi wa waj'ul batni kama wassa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, yang artinya ujar sidin lamun hendak sehat
mulailah makan itu dengan memakan uyah. Tahu garam? Mungkin sebagian sudah tahu. Mungkin ada yang tidak tahu lagi belum sampaikan. Uyah, kalau uyah itu ya garam. Bahasa Arabnya al-milhun, al-milhu, milih. Jadi kita disebutkan dalam kitab ini, dianjurkan oleh agama kita sebelum makan apa ya? Makan nasi, makan iwak, makan apa? Ambil tuh uyah sedikit, nah uyah. Jadi kalau uyah di rumah sedikit aja, jangan banyak-banyak, sedikit aja, ambil sedikit, secuil aja. Kita makan, cuman sebelum makan tuh ada bacaannya. Nah bacaannya, nawaitu syifa bi barakatil Mustafa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu bacaannya. Apalah ya? Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa. Baca salawat sekali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu. Nawaitu syifa itu artinya aku berniat hendak sembuh. Gitu. Nawaitu syifa, aku berniat hendak sembuh bi barakatil Mustafa, dengan berkat al Mustafa, dengan berkat Rasulullah. Lalu baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sekali, ambil uyah, makan. Makan. Jadi kita ya, begitu kita makan nasi aja, makan iwak, makan kayak biasa. Nah, kemudian waqtim bil milhi, imbah tuntung makan, sudahi pulang pakai makan uyah pulang. Secuil sama juga bacaannya. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makan. Itu aja. Kadang kali kita bisa aja kalau makan uyah beratan nih. Nah, masing-masing di rumah ada uyah, atau biar hendak tolak saruan sama uyah. Kita pemenipul misalnya menyediakan makanan tuh sediakan uyah sedikit saja di piringan. Nah itu. Jadi diedarkan makan uyah sedikit. Kita ditutup dengan uyah. Bacanya tadi apa jawab? Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu ya. Nah baca sambungannya, fa innal milha syifaun min sab'ina da'an. Karena sesungguhnya uyah itu obat daripada 70 macam penyakit. 70 macam penyakit. Minha, setengah daripada penyakit itu al-junun, penyakit kegilaan. Nah insyaallah terhindar daripada penyakit kegilaan. Apalagi misalnya tahun-tahun orang mencalonkan ini caleg, bisa ada gila ya lah, kada terpilih gila, stres. Nah itu. Ini setiap makan misalnya 3 kali sehari. Ingatakan uyah sebelumnya, betul ditutup dengan uyah, ditutup dengan garam. Menua ini orang lah menutupnya bukan garam tapi dengan gudang garam. Yalah rokok. Nah, yang penting dengan uyah. Nah, paham menjawab sudah. Jadi itu amalkan itu, amalkan. Karena itu uyah itu penyembuh. Tapi ingat, nang menyembuhkan itu Allah Ta'ala lah. Hakikatnya belajar aja Allah tauhid. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi penyakit kecuali Allah. Cuma ini kita bersyariat, berusaha. Nggak kita makan juga tak? Maulah misalnya makan dilihat aja nasinya itu ada di suap. Maulah aja. Jadi ada juga usaha ambil nasi menyuap, mengunyah, menabung. Pada mau nasi itu Allah Ta'ala juga menanyakan ya dia aja nasi itu kan ada mau juga aja. Jadi kita makan, berusaha, kita menyuap, kita menaguk, kita menelan. Setelah kenyang, menang-menangnya akan Allah. Kayak itu juga kita minum obat kita. Imbas sembuh kita, nang menyembuhkan Allah, bukan obat. Tapi tetap kita memakai obat itu, karena apabila kita memakai syariat berikhtiar itu berpahala, dapat pahala. Gitu. Nah, coba aja. Ada wuyuh juga. Nah, di antara penyakit al-junun wal juzam tuh campah kudung ya. Apa penyakit campah kudung tuh lah. Wal baras, celak, penyakit celak. Nah, celak.
wajhul halqi, dan sakit pinggulu. Saya sakit pinggulu, coba amalkan makan uyah. Dan luka di gusi dan penyakit perut. Nah, penyakit perut, sakit perut itu uyah. Sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi itu resep dari Rasulullah memadahkan resep kepada Sayyidina Ali. Kemudian dicatat oleh ulama, itu keterangan dibuat di dalam kitab. Nah itu, mudah-mudahan kita sehat walafiat berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita sebaratan juga disayangi Rasulullah dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun kita hendak disayangi Allah taala, disayangi Rasulullah, disayangi malaikat, maka hati kita juga harus kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah taala itu ada manusia, ada binatang. Jadi ada manusia aja atau binatang itu makhluk Tuhan dah. Nah, ada kisah disebutkan dalam kitab. Boleh baca kitab dia lah. Ru'ya al-Ghazali fil naum. Dilihat orang di dalam mimpi, ada seseorang bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali di dalam tidur. Imam Ghazali itu imam ulama kita, imam dalam ilmu tasawuf, itu Imam Ghazali. Sini ini wali Allah Ta'ala, sini ini banyak mengarang kitab sini nenggono, kitab Ihya Ulumuddin. Itu 4 jilid, ada bisi kitabnya. Ada bisi ya, ada bisi kan? Alhamdulillah ada bisi kitabnya. Ada tamat juga mulai jarang 4 jilid. Jadi Imam Ghazali ini sini meninggal dunia. Betul, ada orang guring bermimpi ketemu dengan Imam Ghazali. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Lalu orang itu bertakun kepada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, apa yang Allah perbuat kepada pian? Artinya pian ini kayak apa di kubur? Nyamankah? Kada nyamankah? Lalu ujar Imam Ghazali berkisah, faqala awqafani baina yadayhi. Allah Ta'ala menghadapkan diriku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya aku ini ditemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Imam Ghazali, Allah Ta'ala berkata, berfirman, li bagiku bima qadimta alayya, wahai Al-Ghazali, kata Allah, ikam datang kepadaku membawa apa? Membawa apa ikam datang kepadaku? Nah, lalu ujar Imam Ghazali apa? Fasiratu azkuru a'mali. Lalu aku sebut ulun datang kepada pian wahai Rasul, ulun membawa ibadah, pahala amal, pahala mengarang kitab, macam-macam lagi. Napa aja Allah Ta'ala? Faqala, ujar Allah Ta'ala, lam aqbalha, aku pada menerima itu pada Ta'ala. Wah, sedihnya. Maka Imam Ghazali ini luar biasa terkenal, banyak karangan kitab, banyak amal, banyak ibadah, banyak ilmu. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengatakan, aku sudah menerima balasan itu. Tuhan kan menerima kayak apa? Lalu waktu itu khawatirlah Imam Ghazali ini, kalau dimasukkan ke dalam neraka, tidak diterima Tuhan. Nah, cuman ada Tuhan pulang menyambungi firman Tuhan kepada Imam Ghazali, wa inna ma qabiltu minka dzata yaum nazalat dhubabatun ala midadi kalamika litashraba minhu wa anta taktubu fatabta al-kitaba hatta akhadat hadhaha rahmatan biha. Tapi wahai Ghazali, aku menerima daripada engkau, ada satu amalan yang aku terima. Dengan sebab itu ibaratnya ikam nih ku ampuni, ku beri rahmat. Enak aja amal apa? Wahai Allah Ta'ala, nang sebutin yang terima itu. Ujar Allah Ta'ala, ingatlah dulu waktu ikam hidup, waktu ikam mengarang kitab menulis, mencolok tinta ditulis kitabnya. Nah, waktu itu ada seekor lalat hinggap di pena engkau, bukan di pena, di tinta. Waktu ikam menulis, lalu inya si lalat itu meminum daripada tinta itu,
Lalu ikam ini karena lalat minum, ikam beranai. Maksudnya tuh kada memburu khusus ada. Ikam lihatakan lalat. Karena ikam kasihan lawan lalat itu, kasih sayang lawan lalat itu, ikam biarkan dia minum sampai puas, sampai kenyang. Nah, limbah tuntung inya kenyang menyebuka, lalat itu terbang kemana? Hanya ikam pulang meneruskan. Ambil itu tinta, ikam mengarang kita pulang. Nah, itu aku hargai kata Allah Ta'ala. Itu aku balas. Dengan sebab itulah sekarang engkau mendapatkan rahmatku, mendapatkan kasih sayangku di dalam kubur. Dengan sebab ikam di dunia merahmati, menyayangi seekor lalat ya. Ketika dia minum, dia katakan lalat itu. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala apa? Ujar Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, Umdu bi'abdi ila jannah. Wahai malaikat, bawalah hambaku ini maksudnya Imam Ghazali menuju surga. Masukkan artinya ke dalam surga. Nah itu karena kasih sayang. Jadi bahari zaman Bani Israel ada seorang pelacur. Cuman jangan diikuti nang pelacurnya lah. Itu jangan dituruti. Cuman nang sisi baiknya aja nang dituruti. Pelacur di jalannya. Batunya melihat ada seekor anjing. Anjing ini binatang najis mughalazah pula. Anjing menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Lalu seorang pelacur itu tersentuh hatinya, kasihan kepada anjing yang kehausan. Lalu dipaculnya sepatu botnya, lalu carinya air di sumur, di cibuknya. Habis itu dikinumkannya dengan si anjing tadi, sampai anjing tadi ibaratnya tuh hampir haus. Nah lalu Tuhan dengan berkat inya kasih sayang kepada anjing, walaupun anjing itu binatang yang najis, tapi bila inya kelaparan kehausan, maka kita disuruh menolonginya. Tapi jangan dijepai lah. Mau dijepai itu apalagi tangan kita basah atau anjingnya basah, itu meninggalkan najis kita di tangan kita. Kecuali misalnya tangan kita kering, awaknya kering, kita begatukan anjing itu kan meninggalkan najis. Nya meninggalkan najis itu ada di salah satu di antara kita anjingnya ada basah, atau kita anjing basah. Kalau misalnya anjingnya misalnya gugur atau imbah mandinya atau imbah datang karena hujan basah awaknya tuh. Walaupun tangan kita kering, tagatok kita menjapai ke anjing tuh. Nah itu meninggalkan najis di tangan kita. Najisnya najis mughalazah. Najis mughalazah ini kan najis yang berat. Kadakawa cuma sekali basuh hilang, tapi 7 kali membasuh. 1 kali kita dengan air yang bercampur tanah hanya hilang najis mughalazah, najis anjing itu. Atau bisa juga anjingnya kering ngejawabnya, cuma tangan kita basah. Nah, terjapai anjing atau menjapai anjing itu meninggalkan najis juga di tangan kita. Basuh dengan air mutlak. Air mutlak tuh air yang semata-mata air, jangan air kopi. Air itu ada air mutlak. Air mutlak tuh yang kayak air mineral, air yang aqua tuh. Kita ini nyambut aqua padahal lain aqua ngarannya. Nah, jadi cara membasuhnya tuh ulun pernah kehilangan sandal. Di Mokoromah hilang sandal. Sekalinya anjing sebelah jemang sandalnya hilang. Tuh sandalnya yang pakai itu nang hijau, nang biru tuh. Sekalinya dapatnya di mana di belakang rumah. Hilang ya sebelahnya hilang. Sebelahnya ada aja, sakanya malam besoknya ada pulang ampun bini ulun kah diambilnya ulun itu terus anjing sakanya. Ada mungkin manusia sebuting aja mengambil. Biasanya manusia ada 2 belahnya, ini anjing. Nah di bawahnya belakangnya tuh sakali cari dapat Nah inya tuh kan membawa pakai apa aja membawa? Pakai tangan kah pakai betis kah? Pakai gigit, pakai gigi biasanya anjing tuh membawa. Nah sandal itu ulun tuh kemungkinan itu karena digigitnya itu ada menempel bekas liurnya. Liur anjing tuh najis.
Nah jadi sambil ambil lalu ulun basuh 7 kali itu menghilangkan najis. Nang inya najis mughaladzah itu dari anjing dan dari babi. Dari anjing dan dari babi. Cuman bedanya kalau anjing itu kalau babi boleh dibunuh, bahkan sunat dibunuh. Kalau anjing tidak boleh dibunuh, kecuali inya anjing galak, maksudnya anjing gila. Bila menerkam orang baru boleh dibunuh, tapi kalau inya kada mengganggu kita kada boleh membunuh anjing. Memukuli anjingnya kada boleh, menawak, inya kada bersalah ditawak, berdosa. Tapi kalau ada babi misalnya berkeliaran, ya ambil pistol tembak pahala pian dapat pahala sunat. Karena babi itu lebih keji daripada anjing. Nah jadi handal ulun tuh kemarin ulun basuh, nya terserah aja panglah nang air nang bercampur tanah nang sekali itu hendak berdulu kan nomor pertama kah di pertengahan kah terakhir kah. Cuman bagusnya tuh pemulaan amun terakhir banyu nang bercampur tanah tuh ikat pulang ya namanya kita sandal kita. Jadi anggaplah misalnya nih gayung misalnya gayung. Ini kan air mutlak misalnya air mutlak. Nih, air kayak itu, air putih tuh, air semata-mata air bukan air. Nih, anggaplah gayung kita buati banyu air mutlak. Ambil misalnya tanah, biar tanah tuh tanah yang tanah suci lah, jangan dicampur tanah najis nang bekas nang kotoran ayam lah. Nih tanah nang debu kah, misalnya sesindok. Buat dalam atau tanah liat gak sih dok? Batu kita harolah asal karuh aja banyunya tuh air bercampur tanah karena kalau kita membuyakan nah misalnya ke sandal ulun tadi misalnya, nah tuh sekali dah air bercampur tanah. Nah ya kan 7 kali basuh, ini sekali dah berarti 6 kali lagi 6 kali. Nomor pertama tadi air yang bercampur tanah, nomor 2 air yang biasa ya sudah. Mau 3 air biasa, mau 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu air yang biasa ya. Pokoknya sekali air yang dicampur tanah. Nah itu hanya dihilang biar najis mughaladzah tuh, najis yang berat itu, yang dari anjing atau dari babi itu. Nah itu. Jadi anjing itu walaupun makhluk yang najis, tapi bila inya kehausan lalu kita memberi minum kita dapat pahala. Bahkan seorang perempuan yang pelacur tadi dengan inya sebab kasih sayang kepada anjing tadi, dia minumi anjing sampai anjing itu dari kada kehausan lagi, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya yang menjadi pelacur itu diampuni Tuhan. Lalu inya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menganggap remeh amal yang sedikit. Siapa tahu gara-gara itu Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Contoh misalnya kalian ketemu duri di jalan atau paku di jalan, itu pian singkirkan, itu siapa tahu di situ Tuhan menyembunyikan keredaannya, redha Allah Ta'ala kepada kita, mengampuni dosa kita. Jangan dianggap remeh amal yang sedikit. Nah, haram. Gesan apa berarti babi? Dimakan dari kenapa kali? Namanya manusia, pernah makan babi? Itu kan apa-apa itu orang sudah makan. Iya, istilah memakan enggak? Istilah makan. Dan memakan itu haram juga. Taubatnya maksudnya menghilangkan najisnya. Itu kalau sudah makan itu kada dapat kisahnya menginum banyu tanah sekali. Itu banyu biasa belum sampai 7 kali. Ini buntau kan ada sama itu. Kalau masalah di dalam itu dimaafkan sudah. Biar behira nang bakas nang babi tadi. Aduh saya jualan nang lubang burit itu pakai nang 7 kali basuh sekali air nang bercampur tanah. Aduh saya. Biar aja sudah itu. Dimaafkan. Cuman kita jangan lagi makan babi. Nah itu kalau karena anggota luar atau karena tangan kita atau karena kain kita itu nang pakai nang 7 kali sekali dengan bercampur tanah. Tapi kalau sudah makan dari itu, ya sudah di dalam itu bertobat jangan lagi dimakan. Kada sampai nang basuh 7 kali itu ngalih juga. Ampun lah biar menanggup banyu bercampur tanah. Malah jadi penyakit kena. Ya sudah itu nah.
Nah, gitu. Jadi jangan dianggap remeh lah. Lawan juga sesuatu maksiat, sekecil-kecil maksiat jangan juga dianggap remeh. Kan disebutkan dalam hadis Nabi kan, ada ujar Rasulullah orang ini masuk neraka gara-gara hal sepele. Nah, apa hal sepelenya? Inya nih mengambil upah mengangkut kayu. Sekalinya makan, ya kan mungkin makan kelaparan. Sekalinya kesulitan giginya, mengambil nang dari kayu tuh ngambil sedikit deh. Gesenggut gigi, membuangi nang kesulitan tuh. Kada minta rila kepada yang ampun kayu, karena kayu orang mana yang masuk nerakanya. Apa kalau mengambil hak orang, apalagi mengambil duit orang, apalagi ngangkat tanah orang, apalagi korupsi. Nah itu dosanya. Jadi kita kadawani itu mengambil ampun orang walaupun sedikit. Adapun yang di warung-warung itu memang disediakan orang lah. Ada cocok gigi ngijin dah. Kita kan apa itu biar kada wadah itu memang disediakan orang. Kalau kita makan misalnya di warung ada orang menyediakan yang tusuk gigi lah. Itu ada apa itu kada wadah. Memang disediakan orang. Nah, itu lah. Nah. Kemudian itu hanya mukadimah, hanya mukadimah ialah mukadimah ya, salawi menit dah, nah mukadimah nya. Jadi malam ini ulun hendak menyampaikan tentang adab kepada orang tua. Karena kita ini kan masing-masing misi kuitan nyawa. Kali dah kalau nang kali misi kuitan pada tangan mulanya. Baik masih atau sudah meninggal dunia nang kali misi kuitan tuh Nabi Adam. Nabi Adam kali misi kuitan. Apa? Datu Hawa kali misi juga. Yang lah mama kadada, abah kadada. Nabi Isa bisi mama aja, bisi abah ada. Kita nih bisi mama ada, bisi abah ada. Nah, jadi ada kewajiban-kewajiban yang kita harus tunaikan. Ada adab yang kita harus beradab kepada kedua orang tua kita. Terutama orang tua kita misalnya masih hidup. Ujar Imam Ghazali lah berkata dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yusidin, wa in kana laka walidani fa adabul waladi ma'al walidaini al-muslimaini isna asyara. Dan jika kamu bisi orang tua, kedua orang tua, maka adab seorang anak kepada kedua orang tua, yang kedua orang tuanya itu beragama Islam keduanya, itu ada 12 adabnya. Anak catat-catat ada 12 adabnya. Yang pertama, ayasma'a kalamahuma walau syatman min ghairi jawabin lahuma. Si anak itu dia wajib mendengari akan pender mama abahnya apabila mama abahnya berpender. Sekalipun mama abahnya tuh bersumpah. Tapi kan bagus banget kalau kuitan bersumpah. Seandainya nih kita beisi kuitan kita nih katujuh mamai, katujuh bersumpah. Itu wajib juga kita mendengari juga tanpa menjawab. Saya mama ini dengari. Jangan kayak ini. Bila kuitan mamai buka kemana? Sini bawa mamainya kadang nyaman lo didengar. Itu kan ada badan. Walaupun bahasa sumpah, tapi kan ada bagus Pak. Kita nih sebagai orang tua, jangan dia nyumpahi anak. Usia tuh bisa kabul. Bungolnya nyawa ya pas bungol. Siapa? Buntatnya nyawa pas buntat. Orang bersumpah tuh ini ya. Buntung betuahnya nyawa. Sugihnya nyawa. Nah, jadi kuitan ini kan bersumpah itu bisa jadi doa. Jadi bersumpahlah dengan baik aja. Bersumpah dengan baik aja. Mudah nyawa, jangan mudah nyawa buntat lah. Mudah nyawa ini bu sugih. Mudah nyawa ini beriman. Nah itu aja. Sumpahnya. Nah jadi apalagi sidin berpandir baik-baik aja. Itu si anak tuh jangan kisah manuli, jangan. Udah boleh. Dengari aja. Jangan menjawabi. Kamu ini yang mau. Nah jangan kayak itu, jangan dijawabi ke depan. Lah. Dengari, apalagi misalnya jar bumamai gue ambil headset. Sumpali telinga mendengarkan lagu disco ya. Nah itu ada badak gitu. Dengari aja kita menang itu pahala walaupun sih itu bersumpah. Tinggi gitu.
Itu aja. Itu adab yang pertama lah. Nah, adab yang pertama. Nah, itu kan bagi orang bisi kuitan nih. Nah, kalau bagi bini nih, bila sudah anggaplah perempuan sudah balaki, itu pindah baktinya itu ke laki-lakinya, bukan durhaka lawan kuitannya ada. Cuman lebih mengutamakan lakinya daripada kedua orang tuanya. Jadi bila laki misalnya bapak pandir, nah mari ya bini ya, jangan hanya sebetik lagi 2 betik deh. Bini memakai pandir laki, nah itu ada. Tuntungan kan dulu lagi pandir, hanya aku pandir beginian. Kita lah jangan menjawab kita. Kenapa dijawab ini kalah Kemudian yang kedua, ujar Imam Ghazali, as-sani ayyaquma liqiyamihima tawqiran lahuma wa hifzan li hurmatihima wa in kana dunahu fil martabah. Yang kedua, adab anak kepada orang tuanya. Apabila orang tuanya datang nih, maka sunat, ada wajib panglah, sunat berdiri menyambut kedua orang tuanya. Nah, ini janganlah tuan guru datang, berdiri benar menyambut. Tapi bila kuitan datang, berbahan aja pelingkaran mana nyambut. Nah, kuitan dihormati juga. Ini lawan tuan guru bersalaman benar bolak balik, lawan kuitan bolak balik lah salaman. Nah, salaman juga lawan kuitan. Nah, dihormati. Nah, kalau bebinian yang sudah berlaki, nah lah, lawan ulama misalnya menyambut benar lawan laki, harus menyambut benar. Ya apa itu? Orang laki itu diutamakan juga. Disambut, laki datang begawi, berdiri menyambutnya. Kalau perlu nak nah orang aja. Yang ini sudah tuan guru, kalau al-badu al-lain benar. Wan laki mana? Laki datang rumah kada tahu tuh mesti HP ya. Mau WA aja. Dia laki ulah kan mah ngopi ulah surang jar. Maleh. Nah, jangan kayak itu. Wan laki itu ibaratnya tuh bila hendak tulak begawi antarakan ke muka pintu, dicium laki, dipeluk. Karena apabila mencium laki, memeluk laki itu pahalanya sama mencium hajar aswad. Nah, jualan sama jual bini nih, laki nih mencium bini itu pahalanya seperti mencium hajar aswad. Pian anak umrah, wah ini berapa bayarnya tulak ke Makkah itu jauh. Hajar aswad nang di rumah aja gen. Misalnya kada hawa ke sana, sama aja pahalanya. Gitu. Lah, bila kuitan atau laki datang begawi atau tulak begawi diantarkan atau disambut gitu, ditawari hendak napa, hendak susu hendak teh kah misalnya. Itu lawan jualan beginian lah, beli binang bisi laki bang lah. Bila malam tuh lah amun kada uyuh bener jangan guring badahulu. Takut amun hendak anu tuh takuni badahulu. Ini kisah Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini seorang perempuan tapi wali Allah Ta'ala. Nah, apa amalannya? Bakti lawan laki. Maka Rabi'atul Adawiyah ini setiap malam tuh berdandan. Bahasa kita ini begincu, bepupur. Betulis kanding apa kan? Beparfum. Batu datangi laki yang misalnya tuh. Ini bahasa ulun menglayang. Oh, bahasa sini apa kan? Pian perlu lawan ulun kada kah? Ini Rabi'atul Adawiyah nama ini nang kada tuh Rabi'atul Adawiyah nang bahari. Pian perlu kau nolong kada kah? Jadi jangan seandainya laki sidin inggih perlu
Nah, melayani kan laki sudah berdandan tadi. Melayani kesarapian nih seluruh batang tubuh ini kesepian merata. Nah, tapi seandainya jalan lakinya ulun pina uyuh benerna, wahai istri ulun ulun imbah manurih tadi seharianan na karawana. Misalnya tah uyuh ulun ka kuring. Oh nggih silakan bianda kuring. Mun gitu ulun hendak beribadah. Inggih silakan beribadah pian. Lalu ibadah itu hilangnya sudah make up diganti dengan air wudhu bertahajud semalaman sampai subuh. Itu Rabiul Adawiyah nih. Amun laki kadang memerlukan sini beribadah kepada Allah, tapi laki memerlukan laki. Artinya tuh kadang guring berdulu dah. Tapi menawari dulu laki hendak kada kan. Mun kada nyaman ulun ibadah, mun hendak ayo kita. Itu lah hadapnya nih. Jangan guring aja berdulu digawil-gawil kada tahu-tahu ya. Oh iya, kada tahu-tahu. Nah kayak itu lah. Kecuali uyuh benar hanya guring berdahulu. Kita. Nah kemudian jadi tadilah si anak tadi beradab kepada orang tuanya. Bila orang tuanya datang disambut. Bepala berdiri menyambut kuitan itu atau menyambut laki ini bagi bebinian nih. Sekalipun kata Imam Ghazali si anak kan ini karena menghormati orang tuanya, sekalipun si anak itu tertinggi martabatnya daripada orang tuanya. Contoh misalnya anak di sekolah tinggi mana sampai ke pucuk nior, tinggi mana sekolah S1, S2, S3, S-nior, S-yendol saya tak nengkuitan ini istingin kada lulus hari. Tetap lawan kuitan tuh belemah lembut. Ibaratnya bapian bolon. Walaupun anak ini misalnya harus benar bahasa Inggris, tapi bila bapak di kuitan ini kan ngerti bahasa Inggris jangan jual. Yes no kan ngerti kuitan. Nah kita. Walaupun misalnya anak ini jadi ulama sudah misalnya, jadi ulama, jadi guru sudah. Kan biasa di kampung nih orang bilang menyawan dengan anak nih tuan guru anu ro ya ro itu sih ya guru bak nyiruk bisa yorok kok jangan ngomong kiau orok nih jadi jangan mengkuitan ya dapat nang ya jam berapa nang ya mama anak punya anak nih ada tahu si anak nih nang jam berapa nang ya ada tahu jadi jalan anak abah ada delapan laginya di kiau anak. Oh ini dia jadi guru dah. Guru hanya sehari jadi guru pembantu juga bagajiin belum. Oh itu aja jangan mana nih oma nih. Lalu jalan oma. Ro jam berapa ro? Jam 3:30 Maya. Nah ada menyambat guru aja ada menyinggahi. Kayak apa itu? Saya nyuruh tuh nyiruh ah. Nah kita jangan kayak itu. Kuitan kita nih mengiau. Tolong mengiau. Lain mengiau nang kucing lain lah. Berpanggil nih, memanggil kita. Walaupun menyebut ngaran kita, kadang menyebut pangkat kita kan disangkat juga. Disinggahi juang tak dijawabi. Nah kita lah dihormati. Kemudian yang ketiga wasalisu ayyam tasila li amrihima fima ya'muranihi aw ahaduhuma walau fima yadurru idza lam yakunil amru fi ma'asillahi ta'ala. Apabila orang tua menyuruh maka wajib si anak itu menjalankan perintah atau suruhan sekalipun memudaratkan kepada si anak itu. Jangan kuitan nih nak tokalkan bang abah jangan ruku yang saya abah nak ruku nak masa melior nak di mana abah orangnya tuh di situ nak di Moraselan itu maka ada begal di situ kan. Contoh misalnya tetap wajib anak kasih tuh nukarakan rokok gesan kuitan nih karena kuitan memang menyorah walaupun ada bahaya di jalan. Tapi lah lamun kuitan yang bijaksana ada dapat juga nyuruh anak ada bahaya itu. Nah
asal kada menyuruh maksiat, asal kada jurut namun kuitan nyuruh maksiat kada boleh dituruti. Nak ya, kenapa? Ini abah ini anak ampih sudah aja pensiun, sudah jadi bandar sabu ikam ya. Pulang ini merusakkan jualan sabu, nah ada boleh. Haram itu. Ada boleh dituruti. Kuitan menyuruh maksiat jangan dituruti. Sama jual laki bila nyuruh bini kan wajib bini itu menjalankan, tapi kalau laki nyuruh maksiat kada boleh dituruti. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, alla yamshi amamahuma ta'azuman alaihima bal yamshi bi izaihima aw khalfahuma fa in masya amamahuma li amrin iqtadahu al-hal fala ba'sa hina izin. Nah, adab anak lawan orang tuanya jangan bila berjalan itu berdudul pada kuitan. Misalnya ini anak ini kuitan, nah ya berdulu pada kuitan. Nya kuitan nang berdulu berjalan, anak di belakang atau menyamping mana Bombay berdua lawan mama kalau nambah karena Bombay berdua. Jangan seorang berdulu kecuali di padang bahaya. Contoh di padang hutan. Di padang hutan ini terkenal banyak singa, banyak harimau. Maka anak berdulu untuk menjaga mamanya atau abahnya. Jadi misalnya diterkam tuh biar seorang diterkam harimau dulu. Mama seorang selamat, abah seorang kayak itu. Nah ada kalau orang tak ingat kisah Nabi kita nih. Sini hijrah tuh berpindah dari Mekah ke Madinah. Ditemani oleh sahabat Sirin Abu Bakar Siddiq. Sirin Abu Bakar Siddiq terkenal cinta kepada Rasulullah, cinta zahibatin kepada Rasulullah. Jadi waktu di perjalanan hijrah tuh itu yang dilewatikan ada lereng-lereng gunung, ada bukit-bukit batu. Itu Sirin Abu Bakar nih berjalan bersama Rasulullah. Kalau misalnya itu sebelah kanan ada bukit tinggi bebatuan, maka Sirin Abu Bakar ini sebelah sini Rasulullah sini. Nah, seandainya di situ ada bukitnya yang tinggi, berpindah pulang Sirin Abu Bakar ini posisinya di sini, Rasulullah di sini. Kalau di depan ada bukit, Rasulullah Sirin Abu Bakar di muka, Rasul di belakang. Kalau misalnya di belakang ada bukit, Sirin berdiri, Rasulullah. Itu menjaga kalau di situ ada di bukit ada pemanah, ada orang-orang kafir Quraisy yang hendak memanah. Seandainya ada hendak memanah, Rasul di aku dulu kalau panah aja Sirin Abu Bakar supaya Rasulullah nih selamat biar aku karena panah dulu. Nah itu cara. Nah adabnya Sirin Abu Bakar kepada Rasulullah SAW ketika di daerah nang di situ rawan bahaya. Nah, itu cara menjaga. Maka itu jangan kita lawan kuitan namun di tempat aman, kuitan kita berdahulu, kita di belakang. Adabnya gitu. Tapi di tempat yang bahaya kita berdahulu atau kita menyamping bila ada di bukit atau samping-samping itu nang daerah-daerah nang bahaya gitu. Kalau ada bintang buas kan, nah kayak itulah adab-adabnya. Kemudian yang kelima, wal khamisu alla yarfa' sautahu fawqa sautihima. Jangan si anak itu mengangkat suara di atas melebihi suara kedua orang tuanya karena beradab. Nah jadi bila bapak ini lawan kuitan lah gimit-gimit aja, maksud gimit-gimit itu jangan nyaring-nyaring sekedar sidin mandangar kecuali sidin tutulian lah Tuhan tutulian ayo harus nyaring sama juga ini laki nih jangan nyaring pada laki. Nah adabnya lah jangan nyaring pada laki bukan dia adabnya kayak itu. Kemudian yang keenam ayyulab da'watahuma ayyujibu nidahuma bijawabin layyinin yadullu ala ta'zima kaqaulika labbaik aw na'am aw sayyidi aw sayyidati. Yang keenam adab anak kepada orang tuanya yaitu menjawab panggilan kedua orang tuanya dengan jawaban yang lembut yang menunjukkan atas menghormati keduanya. Kalau bahasa Arab itu labbaik itu pun maksudnya. Jadi kuitan bakiau nak ya pun gitu. Pun inggih bapian ulun gitu. Nah, dan menjawabnya itu wajib. Menjawabnya itu wajib bila karena menjawab berdosa. Seandainya si anak ini sembahyang sunat,
Sembahyang sunat tuh sembahyang kayak sembahyang duha, sembahyang isra, sembahyang tahajud, sembahyang sunat. Pokoknya sembahyang sunat lah, bukan sembahyang wajib. Sembahyang sunat anaknya. Ini kuitan ini kan tahu juga pada anaknya sembahyang sunat. Kuitan di dapur misalnya. Nang ya, si anaknya nang ya. Maka si anak ini wajib bebatal lalu menjawab panggilan ibunya atau ayahnya. Karena menjawab panggilan itu wajib, sembahyang itu sunat, dikalahkan itu sunat. Nah, kecuali sembahyang wajib, terserah aja. Sembahyang zuhur, usolli pada zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala Allah wa sembahyang zuhur. Kuitan ini kan tahu juga pada anaknya sembahyang. Nak ya, oh nak, sini nak. Itu terserah aja. Hendak terusakan sembahyang zuhur aja hanya sampai tontong atau bebatal. Itu tapi terserah aja. Hendak bebatal ini sama-sama wajib. Hendak diterusakan enggak? Sembahyangnya. Tapi kalau sembahyang sunat itu bebatal, harus bebatal. Jawab itu jawaban menjawab kuitan itu hukumnya wajib. Berdosa bila kata menjawab kuitan. Jadi kita tuh adab jalah. Kita tuh bila jauh bisa jauh, anggaplah kuitan kita di dapur, kita di ruang tamu. Jangan sekedar menjawab aja, datangi ke dapur, napa ma pon itu. Jangan mulai jauh, kita datangi, kita respon. Karena ada kisah di zaman Bani Israel, namanya ini Juraij. Si Juraij ahli ibadah, seorang pemuda ahli ibadah, tapi ilmunya kan lebih banyak. Ibadah aja namanya banyak, cuman ilmunya kan tapi banyak, ilmunya sedikit, itu banyak rusaknya ibadahnya. Jadi si Juraij ini seorang pemuda ahli ibadah, sampai-sampainya bisa langgar seorang isinya ada di dalam lain. Ini rumahnya tinggal sama orang tuanya. Cuman ada ulahnya lalanggaran musalan halus biasanya khusus ibadah sumbayang aja di situ yang lumayan sunat. Pokoknya terkenal di kampung tuh kada tahu di Bebinian, kada tahu TikTok, kada tahu juga. Bahari di dalam TikTok. Kada tahu nang sosial di masyarakat tahu ibadahnya. Bagus banget itu ahli ibadah itu. Nah, jadi si Juraij ini kan ibaratnya jadi pandiran orang tuanya. Bagus nih si Juraij itu ahli ibadah nih, halatnya aja. Jadi cara ada orang kampung wah ya Juraij mengintunya sulungi beginian lin anu ayam ampihinya ibadah aja. Ada nang meremehkan gitu. Iya garang jar. Coba mau kada percaya sulungi beginian nang muas. Inya nuju eta, nintok juga eta. Iya le ya. Kita coba aja orang kampung. Sebelumnya tuh kayak ini, sebelum kejadian itu kayak ini. Sebelum diuji orang tuh kayak ini. Nih si Juraij ini beribadah, sembahyang. Kuitannya di rumah, di dapur, gua panggil. Ya Juraij, wahai Juraij. Inya dia sembahyang sunat. Inya nih kada berilmu kan. Amun orang berilmu kan batalakan sembahyang sunat. Jawab kuitan. Itu kalau orang berilmu ini kan inya kada berilmu bingung. Ya Allah, nah tuh sembahyang nih. Kuitan ulun dipanggil ulun jawab ka batal nih, ulun jawab ka atau ulun sembahyang terus kan. Bingung inya, tapi inya memilih sembahyang iya. Kuitannya panggil pulang. Ya Juraij. Kadang menjawab sembahyang aja, mendengar aja, cuman gak dijawabnya. Sampai kuitannya ini kesal. Berapa kali sudah dipanggil kada tahu sembahyang aja. Sampai kuitannya diucap begini, saking kesalnya. Ya Allah, ulun kesal, sakit hati lawan si Juraij ini. Jangan mati akan inya kecuali inya dapat fitnah. Wah, tapi jangan diobang lah ibu-ibu nang misi anaknya, jangan mendoakan yang baik lah lawan anak lah. Doa, walaupun sedurhaka semacalnya anak, jangan mendoakan yang baik. Doakan yang baik aja, soal akhirnya kan sadar ya.
kan doa kuitan itu insya Allah kabul. Lebih hebat doa kuitan ini daripada doa 70 wali. Nah, cuman ini kuitannya diucap nang kada sepatutnya diucapkan oleh seorang ibu. Mudahan si Juret ini karena mati kecuali difitnah. Kabul. Cuman kabulnya kena kisahnya. Jadi kan tatapnya sembahyang sampai tontong kuitannya kada dihiraninya. Nah, lalu kan kisahnya nang orang kampung tadi, Juret itu ahli ibadah. Kita surongi biniannya anu aya tak hilang lamah imannya. Ayo aja kita coba aja orang kampung. Nah di situ mulai terjadi fitnah. Jadi dia orang kampung, kita siwak perempuan yang paling bungas, pelacur, kita obahi. Ini mungkin baru taruhan juga buahnya nih. Saya kok mungkin karena percaya wah Juret itu kuat imannya, suruh ibinian menang kuat ya. Taruhan kita aja. Nah, kita itulah taruhan. Lalu disuruh bebini yang bagus suruh orang cantik, cuman yang katujuh nih memfitnah buat lakian nih. Nah, diopahi suruh datangi tempat ibadah Juret itu. Nah, ikam itu bawainya melakukan perzinahan. Kalau ikam bilang ikam kawak, kami upahi lagi. Sampai bebinian itu ke tempat ibadah Juret, masuk ibadah Juretnya sembahyang. Di bakulilik kayaknya di Juretnya ada tahu. Kok ada tahu sembahyang aja Juret nih? Wahai Juret, aku sudah datang sini hendak bercinta denganmu. Kada tahu Juret nih. Sampai minta maaf, melepaskan seluruh pakaiannya di hadapan Juret tanpa sehelai benang pun. Tatap Juret ini ibadahnya. Lawas sudah nih, berjam-jam sudah nangan nih mengganggu Juret. Tatap Juret kan kada bergeming sedikit pun. Kesal, binian gini kesal. Keluar inya daripada tempat ibadah Juret. Sekalinya ini melampiaskan hawa nafsunya berzinah dengan seorang pengembala kambing. Daripada kada daun Juret aja barang lawan pengembala kambing. Pengembala kambing ini akun aja juga berzinah lainnya dengan pengembala kambing di sana. Sekalinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bebini ini hamil paut kenal. Nah, lalu bebini ini mengadu pada orang kampung, aku nih hamil. Siapa hamil? Juret hamil aku. Oh jah. Lalu orang kampung tadi, kalau ya Juret ini bila disuruh bebinian akun juga aja kita ahli ibadah. Padahal Juret kan ada menggetok sedikit pun. Itu terjadi fitnah. Nah, jadi datangnya orang kampung nih ke tempat ibadah Juret bukan demo orang nih. Juret kan keluar bawa daripada tempat ibadahmu, ikam nih kisah wali, kisah saleh. Padahal teman-teman orang itu nah Juret apa kisahnya ini? Aku udah tahu kisah apa ini? Ikam jaratinya aku kada tahu ya ini Juret. Kada ada buktinya tuh, buktinya aku kurang kenal. Saya tak. Cuman orang kampung ini kada percaya. Nah, dipukuli Juret. Dipukuli orang Juret. Berbiru-biru awak. Tempat ibadahnya dihancurkan oleh orang kampung, rata dengan tanah. Nah, ripuk aja orang awak sudah. Nah, Juret ini ulun ini kadang mengaku karena ulun kada bersalah. Ulun kadang mengakui itu ulun memahami deh. Cuma Juret kayak ini. Kena seandainya inya melahirkan anaknya tuh bawa ke sini. Dia senang aja orang kampung. Ulun nak menakoni anaknya tuh siapa banyak. Mau jadi saya Juret ini walaupun ahli ibadah, tapi banyak ilmu ada juga sih karamat sedikit. Ayo aja orang kampung amunya anak membuktikan gitu. Lalu melahirkanlah misalnya si perempuan tadi. Lalu dibawalah nang anaknya tuh ke hadapan si Juret. Saya Juret ini ada juga sih karamat sedikit. Ditekannya perut anak itu. Sekalinya takutnya, ya walad, wahai anak, man abuka, siapa abikam? Dengan kekuasaan Allah, anak yang halus yang hanya lahir itu bisa berucap, bisa menjawab, Abi ra'il ghanam, abahku pengembala kambing. Nah,
Iya kalau nyari-nyari lain ulun kan udah begedor kambing. Berarti lain ulun. Nih nih. Bingung ngaya kamu merentajuk artinya bisa harjo saya si juret ini aja. Misi keramat. Kawa menyuruh anak nih pepandir siapa abegam? Abah ulun mengambil kambing. Ya. Nah, akhirnya ditakoni lah si pelacur nih tah. Nih, siapa jar? Abahnya hanya mengaku abahnya lain jurait, abahnya mengambil kambing. Asupan nih lagi akhirnya nangubah orang kampung nih. Akhirnya minta maaf, ini ada apa ya jurait ulun mengapakan. Sudah terjadi ini sudah. Nih tempat ibadah pian nih hendak kami bangunkan daripada emas. Orang kamu mana nih? Menawari ada gitu dari Batak gitu. Nah, dibangunkan orang dari Batak. Betul, habis tadi kisahnya jadi jurit beribadah terus. Itu orang kamu sudah ada lagi maharungi. Artinya di sini apa? Gara-gara ada menjawab panggilan kuitan sangkal, kuitan berdoa kabul. Mudahan dia jurit kada mati kalau dipitnah orang. Dipitnah orang. Nah, hati-hati ulah biar mengucapkan anaknya. Jangan mengucapkan angkar bagus bagi anak. Bisa kabul, nauzubillah min dzalik. Ucapkan yang bagus-bagus saja kita kepada anak-anak kita nih. Gitu. Kemudian lagi, nah belum tuntung lagi lah 12 adab sudah ini diringkas jalan. Kemudian adab yang ketujuh, si anak itu hendaklah dia berusaha mencari-cari keridhaan kedua orang tuanya di segi ucapan, di segi tingkah laku. Itu hendaklah membuat ridha kepada orang tua. Karena ridha orang tua itu adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, itu hendaklah si anak itu tawadhu kepada orang tuanya. Tawadhu kepada orang tuanya. Seperti dia membantu orang tuanya, memberi duit kepada orang tuanya, apalagi orang tuanya misalnya kalau lagi berusaha, maka si anak itu membantu kepada orang tuanya. Bahkan si anak itu dia melebihkan orang tuanya dibandingkan anaknya sendiri. Contoh hari raya misalnya kan kekanakan anak-anak kita ini nukar baju hanyar, duit ini bisa nukar baju hanyar. Sekalinya kuitan kita kada beres, maka duit itu julung wahuinten kita bisa nukar baras. Kita utamakan orang tua kita kalahkan anak kita biar kada baju hanyar hari raya. Nah kayak itu. Kemudian lagi yang ke berapa nih? 89. Janganlah si anak itu mengungkit-ungkit kebaikan kepada orang tuanya. Seandainya orang tuanya itu pernah misalnya apa tautang, ada dari itu kisahnya lah, tautang jasa lawan anak tautang jasa lawan kuitan. Kita nih tautang jasa lawan kuitan. Nah, jadi misalnya kuitan kita nih rancak kita bantu, kita beri duit, kita macam-macam bahkan sampai mau merahakan kawa, mau ngosi kawa, membiayai pengobatan sidin. Itu sebenarnya kita sebagai seorang ini kadang awal lagi membalas jasa kuitan, walaupun setetes air susu yang pernah kita minum daripada mama kita, kadang awal kita membalas jasa setetes air susu itu. Walaupun kita mulai jabuk nih nah, mau merahakan mahajiakan kuitan ke Makkah, kan pakai pesawat kada mahambin menggendong kuitan kita berjalan sampai ke Makkah. Nah ditawapakan sambil menggendong kuitan di Baitullah, belum lagi kita kawa membalas jasa kuitan kita. Oleh karena itu kada boleh kita mengungkit-ungkit pian ngini mahanya, namun kada ulun mau kosi pian kada makan ya, kita mengungkit-ungkit, hilang pahala kita membantu kepada orang tua. Dan juga apa itu maulah sidin sakit hati, kada boleh mengungkit-ungkit. Mun kada ulun mau utangi pian ya, mah kuitan diutangi, uang kuitan itu diberi, jangan diutangi. Ini mengutangi bayar berlebih yang pulang. Lang kuitan itu durhaka itu lang kuitan. Nah, kemudian yang ke-10 kan? Yang ke-10, janganlah memandang kepada kuitan dengan pandangan marah, pandangan merangut, pandangan apa tuh menceleng, nggak boleh. Sama jual bini orang laki boleh menceleng. Menceleng, kuitan menceleng. Atau kayak ini contoh ya, contoh. Ini kuitan sebelah situ.
Kuitan sebelah situ, misalnya kita sebelah sini aja. Nah itu udah boleh tak? Tapi yuk pandangan tuh bagus aja. Biar nak utang pulang mama, itu bagus tuh pandangan itu. Orang long kuitan tuh menunduk kayak gitu nah, mencering udah boleh, menyamping gitu. Oh biar ini aja. Nah itu udah boleh tak? Itu berdosa mata kita. Kemudian yang ke-11 ya. Yang ke-11 jangan merangut di hadapan kuitan, jangan merangut. Nah, boleh merangut. Kemudian yang ke-12 yang terakhir, jangan musafir kecuali dengan izin kuitan. Jadi bila kita hendak musafir, maksudnya musafir yang jauh-jauh lah, mengkawarong aja no kan atau kemana sih no ka pentol biar kan ada izin no Pak. Nih misalnya yang apalagi nang kekanakan nang masih sekolah nih lah. Bila sekolah tuh harus pamit dengan kuitan. Cium tangan, kuitan bolak-balik cium tangan. Nah itu kita doakan kita, Bah tolong doakan ulun supaya ulun pintar sekolah. Nah kita, kita datang pulang sekolah, cium tangan pulang kita, gitu pahala. Bepadah, bila tolak-tolak tuh bepadah, jangan ada bepadah. Kita misalnya terlambat datang, teleponnya kuitan, ulun terlambat karena ini, jangan hilang itu nah. Kan kuitan ini juga apa bingung juga kita kecuali mah kuitan yang kada tahu di anak lah hilang anak kada tahu tapi hilang kambing abut benar hilang kambing sehari ya abut anak seminggu hilang kada abut sayang kambing daripada anak orangnya. Nah kita mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dicatat. Nah, dalam buku catatan amal kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan perempuan yang termasuk orang yang berbakti kepada suaminya dan mudah-mudahan kita seberatan diberikan keselamatan dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.